Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ramadan, NIM 2018 0230025. Di sini saya mau mempresentasikan tegangan dan arus dalam rangkaian 3 fasa seimbang. Terlihat diagram rangkaian dari sebuah generator yang dengan hubung star yang terhubung pada beban star yang seimbang, memperlihatkan sebuah generator dengan hubung Y yang netralnya ditandai O, menyuplai suatu beban yang juga terhubung Y dan seimbang, serta netralnya ditandai N. Beban tersebut direpresentasikan oleh impedansi ZR di antara setiap saluran dan netral. Jadi di sini ada sebuah generator dengan hubung Y yang tandai O plus suatu beban dari beban Y yang lain, yaitu yang di O, dan beban satunya lagi di N. Rangkaian ekivalen dari generator berfasa 3 terdiri dari sebuah gaya gerak listrik atau GGL di masing fasa yang digambarkan sebagai lingkaran-lingkaran. Jadi di sini kan ada lingkaran-lingkaran, ya itu yang dinamakan dari EA0, EAO, EAB, EAO, EB, EC. Masing-masing GGL terhubung seri dengan impedansi ZG yang terdiri dari sebuah tahanan dan sebuah reaktansi induktif. Titik A, B, C adalah efektif karena sebenarnya GGL yang dibangkitkan tidak mungkin dipisahkan dari impedansi masing-masing fasa. Terminal mesin adalah ABC. Pada generator GGL EA, O, EB, aksen O, EC, aksen O adalah sama besarnya, tetapi berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain. Jika besarnya masing-masing 100 volt dan EA aksen O diambil sebagai referensi, maka EA aksen O sama dengan 100 kurang dari 0 derajat volt. EB aksen O 100 kurang dari 120 derajat V. EC aksen O 100 kurang dari 240 derajat V. Dari harga GGL di atas, di mana EA aksen O adalah mendahului 120 derajat terhadap EB aksen O, dan EB aksen O adalah mendahului 120 derajat terhadap EC aksen O. Di sini terdapat 3 GGL dalam bentuk gelombang sinus yang berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain. Dalam bentuk diagram fase dari GGL ini seperti pada gambar 2.11 yang diperlihatkan dengan urutan fasa A, B, C. Yang tadi yang 120 derajat, setiap fasa terdapat
tidak sama derajatnya, sudut 120 derajat. Pada terminal-terminal generator, tegangan ke netralnya adalah VAO sama dengan IAO kurangi IAN ZG. VBO sama dengan EBO kurangi IBN ZG. VCO sama dengan ECO kurangi ICN ZG. Karena O dan N berada pada potensial yang sama, maka VAO, VBO, VCE berturut-turut sama dengan VAN, VBN, dan VCN, dan arus saluran adalah IAN sama dengan VAN per ZR, IBN sama dengan VBN per ZR, ICN sama dengan VCN per ZN. Yang lebih simpelnya, terdapat gambar 2.10 3GGL dalam bentuk gelombang sinus yang berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain. Karena IAO, IBO, dan ICE sama besarnya dan berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain, sedangkan impedansi yang terlihat dari GGL adalah identik, maka arus-arusnya juga sama besarnya dan berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain. Hal ini berlaku juga VAN, VBN, dan VCN. Dalam kasus ini dikatakan bahwa tegangan dan arus adalah seimbang. Dan terdapat gambar 2.12. Untuk gambar yang A itu fasor-fasor, diagram fasor dari arus pada beban ke fase yang seimbang. Fasor-fasor digambar mulai dari suatu titik bersama. Dan gambar B, penjumlahan fasor-fasor untuk suatu segitiga tertutup. Karena itu, IN pada hubungan antara netral-netral dari generator dan beban seperti terlihat pada gambar 2.12, jumlahnya sama dengan 0. Pada gambar 2.9, gambar yang tadi, jika bebannya tidak seimbang, jumlah dari arus-arusnya tidak akan sama dengan 0, dan suatu arus akan mengalir di antara O dan N tidak akan berada pada potensial yang sama. Tegangan antara saluran-saluran adalah VAB, VBC, dan VCA dengan mengikuti gambar dari A ke B melalui N di dalam rangkaian dari gambar 2.9 didapatkan rumus VAB sama dengan VAN plus VNB sama dengan VAN dikurangi VBN. Pada gambar 2.13, tegangan-tegangan pada rangkaian 3 fase seimbang, yaitu gambar A, tegangan-tegangan terhadap netral. Gambar B, hubungan antara tegangan saluran dan tegangan ke netral. Didapatkan besarnya FAB adalah FAB sama dengan 2 kali
VAN cos 30 derajat sama dengan 1,73 VAN. Hasilnya akar 3 plus mutlak VAN. Gambar 2.14 diagram fasor dari tegangan-tegangan pada rangkaian 3 fasa yang seimbang. Tegangan antar saluran yang didapatkan dengan cara yang sama memperlihatkan seluruh tegangan antara saluran dan saluran ke netral. Kenyataannya, besarnya tegangan-tegangan antara saluran-saluran dari suatu rangkaian 3 fasa yang seimbang sama dengan akar 3 kali besarnya tegangan-tegangan saluran ke netral. Contoh, suatu beban 3 fasa terhubung Y 4 kawat dengan tegangan antara fasa A dan netral adalah VAN sama dengan 230 kurang dari min 90 derajat V. Dan untuk tegangan antara fasa yang lainnya dan netral seperti gambar 2.15 dengan beban seimbang yang impedansinya Z sama dengan 20 kurang dari min 30 derajat ohm. Tentukan arus-arus saluran dan gambarkan diagram fasornya. Sini terdapat beban 3 fasa seimbang terhubung Y. Untuk contoh 2.4 dengan terhubung Y 4 kawat dengan tegangan antara fasa A. Penyelesaian arus-arus saluran adalah IA per VAN per Z sama dengan 230 kurang dari min 90 derajat per 20 min kurang dari min 30 derajat. Hasilnya 11,5 kurang dari min 60 derajat A. IB sama dengan VBN per Z 230 kurang dari 30 derajat per 20 kurang dari min 30 derajat sama dengan 11,5 kurang dari 60 derajat A. IC VCN per Z 230 kurang dari 150 derajat per 20 kurang dari min 30 derajat. Hasilnya 11,5 kurang dari 180 derajat ampere. Arus ke netral adalah IN sama dengan min IA plus IB plus IC, yaitu 11,5 kurang dari min 60 derajat plus 11,5 kurang dari 60 derajat ditambah 11,5 kurang dari 180 derajat sama dengan min 11,5 cos min 60 plus 11,5 sin min 60 plus 11,5 cos 60 plus 11,5 plus sin 60 plus 11,5 cos 180 plus tambah 11,5 sin 180. Hasilnya min 5,75 kurangi J 9,5 plus 5,75 ditambah J 9,59 kurangi 11 min 5 plus J0 dengan hasilnya 0 plus J0, itu disamakan dengan variabel yang sama.
Di sini terdapat diagram fasornya pada gambar 2.0, yaitu hasil dari diagram fasor untuk contoh 2.4. Daya pada rangkaian 3 fasa. Total daya yang diberikan generator 3 fasa atau yang diserap suatu beban 3 fasa dapat diperoleh dengan mudah dengan menjumlahkan daya pada ketiga fasa tersebut dalam suatu rangkaian yang seimbang. Ini sama dengan 3 kali daya pada fasa yang manapun juga. Karena daya pada semua fasa adalah sama, jika besar tegangan antara fasa ke netral suatu beban yang terhubung Y, terdapat rumus mutlak VAN sama dengan mutlak VBN sama dengan mutlak VCN. Jika besarnya arus antara fasa ke netral untuk suatu beban yang terhubung Y adalah mutlak IAN sama dengan mutlak IBN sama dengan mutlak ICN, maka daya aktif atau nyata 3 fasa total adalah P sama dengan 3 yang pada rumus yang kuning ini. P sama dengan 3 VAN mutlak IAN mutlak cos VAN. P sama dengan 3 VBN IBN cos PBN. P 3 VCN ICN cos PCN dengan PAN, PBN, dan ICN adalah sudut-sudut di mana arus fasa tertinggal terhadap tegangan fasa. Jadi sama dengan sudut dari impedansi dari masing-masing fasa. Jika VP dengan VAN mutlak VBN dan VCN dan IP sama dengan arus yang sama besarnya, yaitu mutlak IAN mutlak IBN sama dengan mutlak ICN, dan PAN, PBN, PCN adalah B, sudut B. Maka persamaan umum dari daya aktif atau nyata 3 fasa total adalah P sama dengan 3V P IP cos P, juga VP sama dengan VI per akar 3 dan IP sama dengan IL, sehingga persamaan 2.31 menjadi P sama dengan akar 3 VL kali VIL kali cos P, dan total daya 3 fasa untuk daya reaktif adalah, jika beban dihubungkan delta seimbang, tegangan pada masing-masing impedansi adalah tegangan antara saluran, dan arus yang mengalir melalui masing-masing impedansi adalah sama dengan besarnya arus saluran dibagi akar 3, atau VP sama dengan VL IP sama dengan IL per akar 3. Daya aktif atau nyata 3 fasa total adalah P sama dengan 3 VP kali IP cos B, dengan menggantikan harga-harga VP dan IL persamaan 2.38 dan 2.39 ke dalam persamaan 2.40, didapat P sama dengan akar 3 VL kali IL kali cos B. Ternyata persamaan 2.41 identik dengan persamaan 2.34, karena itu persamaan 2.36 dan 2.37 juga berlaku tanpa memandang apakah bebannya
dihubungkan delta atau star. Contoh dan penyelesaian. Tentukan daya aktif 3 fasa total dari contoh 2.4. Dari contoh 2.4 di mana tegangan antara fasa ke netral dan tegangan antara fasa ke fasa. VL sama dengan akar 3 kali VAN sama dengan akar 3 dikali 230. Hasilnya 398,37 volt dan IL nya 11,5 A. Maka daya aktif 3 fasa total adalah dimasukkan di rumus yang tadi, akar 3 kali VL kali IL cos B. Akar 3 dikali 3,398,37 dikali 11,5 cos min 30 dan hasilnya 6872 watt. Cara lain adalah dengan menghitung daya aktif per fasa dengan impedansi Z sama dengan 20 kurang dari min 30 derajat ohm sebagai berikut. PP sama dengan IL kuadrat kali Z cos B sama dengan IL kuadrat kali R. 11,5 kuadrat dikali 2 cos min 30 derajat sama dengan 2290,64 watt. Sehingga daya aktif 3 fasa total adalah P sama dengan 3 PP sama dengan 3 dikali 2290,64, hasilnya 6872 watt. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.